Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan dan film-film seru lainnya. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas alur cerita Way to the House Husband, episode kelima. Dan buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita mulai videonya. Di episode sebelumnya, Tatsu yang sedang galau karena disuruh untuk menjauhi Miku, tanpa diduga ia pun tertabrak mobil. Dan Miku yang ada di kantornya, ia menelpon Himawari untuk menanyakan keberadaan Tatsu. Namun ternyata saat itu Tatsu belum juga pulang ke rumah. Hingga pada akhirnya, Miku yang khawatir pun memutuskan untuk pulang ke rumah saat itu juga. Kemudian sesampainya Miku di rumah, ia pun langsung memeluk Himawari anaknya. Sementara itu, ternyata orang yang menabrak seorang Tatsu hanyalah ibu-ibu random saja. Dan kemudian Tatsu pun masih bisa bangkit kembali, walaupun ia baru saja ditabrak mobil dan terpental hingga 8 meter. Di sisi lain, anggota Oshiroyama yang ditugaskan oleh bosnya untuk menangkap Tatsu, mereka pun melihat orang berpakaian seperti Tatsu. Lantas mereka pun langsung mukulin orang itu, tanpa melihat dulu siapa orang yang mereka pukuli. Yang dimana ternyata itu adalah Torajiro, yang saat itu memakai outfit yang mirip seperti Tatsu. Hingga pada akhirnya, Torajiro yang saat itu sedang mabuk berat, ia pun membantai abis anggota Oshiroyama, serta langsung nyamperin bos Oshiroyama di markasnya. Alhasil bos Oshiroyama pun ketakutan setengah mati, karena markasnya diacak-acak oleh legenda Yakuza. Jackie, Torajiro! Irashaimase, kanchigai desu. Di waktu yang sama, ibu-ibu random yang menabrak Tatsu pun akhirnya diinterogasi oleh polisi Dudung dan Maman. Namun di sini Dudung dan Maman tidak percaya, karena menurut mereka mustahil orang masih bisa bertahan hidup setelah tertabrak dan terpental sejauh 8 meter. Di sisi lain terlihat Tatsu yang masih sempoyongan, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan di waktu yang bersamaan, Miku mencoba untuk menghubungi Tatsu kembali. Namun tentu saja, saat itu Tatsu tidak mengangkat teleponnya. Dan setelah itu Miku pun mengobrol dengan Himawari, dan di sini Himawari mengatakan, kalau mungkin saja Tatsu memutuskan minggat dari rumah, karena sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa dilakukan oleh Miku. Lantas Miku yang mendengar hal itu, ia pun menjadi makin overthinking. Miku kemudian coba mengirimkan voice note kepada Tatsu, kalau dirinya saat ini sudah pulang ke rumah, dan menyuruh Tatsu untuk segera pulang. Namun saat Miku akan mengirim voice note itu, tiba-tiba saja ada geng motor yang melintas, yang membuat suara Miku tidak jelas di voice note tersebut. Sementara itu, Tatsu yang baru saja terbangun dari istirahatnya, ia pun langsung membuka voice note dari Miku. Dan saat Tatsu mendengarkan voice note tersebut, Tatsu pun menjadi salah mendengar, kalau dirinya tidak boleh pulang ke rumah, karena ada suara berisik dari geng motor. Alhasil Tatsu pun tidak jadi pulang ke rumah dan memutuskan untuk beristirahat di mobil tempat Torajiro berjualan. Namun saat Torajiro datang ke mobilnya, Tatsu pun langsung diusir saat itu juga. Dan di sini Torajiro juga sempat meledek seorang Tatsu, karena Tatsu yang sedang ribut dengan istrinya. Kemudian di keesokan harinya, terlihat Himawari dan Miku hanya memakan sereal saja, karena Tatsu yang belum juga pulang ke rumah. Dan di sisi lain, bos Tenjakukai yang sangat berambisi untuk membawa Tatsu kembali ke Tenjakukai, ia pun mengungkapkan, kalau dirinya akan melakukan apapun agar bisa membawa Tatsu kembali menjadi Yakuza seperti dahulu. Bos Tenjakukai berniat akan menculik Himawari, dan akan menceritakan semua keburukan Tatsu, agar Himawari benci kepada Tatsu, dan alhasil Tatsu akan kembali menjadi seorang Yakuza. Namun di sini Masa tidak setuju dengan rencana bosnya tersebut, karena bagaimanapun itu adalah rencana yang tidak baik. Meskipun begitu, bos Tenjakukai akan tetap menjalankan rencananya tersebut tanpa bantuan dari Masa. Secara tidak diduga, perkataan bos Tenjakukai itu tidak sengaja didengar oleh salah satu ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu PKK itu pun langsung mengadukan hal itu kepada Bu Dewi. Bu Dewi yang mendengar hal itu, sontak saja ia pun langsung panas, dan akan berusaha keras untuk melindungi Himawari. Kemudian bos Tenjakukai pun menelpon orang suruhannya, untuk membantunya menculik Himawari. Namun di saat itu juga, Bu Ratna pun datang ke sana, dan mencurigai bos Tenjakukai yang sedang teleponan secara diam-diam. Hingga pada akhirnya bos Tenjakukai pun pergi dari sana, sementara seorang Masa akan diajak Bu Ratna ke suatu tempat. Kemudian bos Tenjakukai dan juga beberapa orang suruhannya, mereka sudah siap untuk menculik Himawari. Dan di sisi lain, Bu Ratna beserta ibu-ibu PKK,
mereka sudah siap untuk mencegah bos Tenjakuke yang ingin menculik Himawari. Hingga pada akhirnya terjadilah perdebatan yang menegangkan di sana. Namun tidak lama kemudian, Himawari yang baru saja pulang sekolah pun akhirnya datang ke sana. Kemudian Shin langsung berpindah ke Miku yang baru saja pulang bekerja. Ia dihampiri oleh Bu Ratna dan juga Masa. Di sini Bu Ratna ingin memberitahu, kalau suaminya berniat ingin menculik Himawari, agar Tatsu bisa kembali menjadi seorang Yakuza. Mendengar itu sontak saja Miku pun sangat terkejut, dan meminta Bu Ratna untuk segera menghentikan niat suaminya tersebut. Namun di sini Bu Ratna mengatakan, kalau Miku tak perlu khawatir, karena cara yang dilakukan suaminya itu tidak akan berhasil membuat Tatsu kembali menjadi Yakuza. Dan setelah itu Miku pun memberitahu, kalau Tatsu sampai sekarang belum juga pulang ke rumah. Miku berpikir kalau Tatsu memutuskan pergi dari rumah, karena Tatsu sudah lelah mengurus pekerjaan rumah tangga. Mengetahui hal itu sontak saja Bu Ratna dan juga Masa pun sangat terkejut. Dan di saat itu juga Masa pun langsung bergerak untuk mencari seorang Tatsu. Di waktu yang sama, ternyata Himawari diajak oleh bos Tenjakuke dan Bu Dewi ke sebuah kafe. Dan di sini Himawari memberitahu, kalau saat ini Tatsu sedang minggat dari rumah. Mendengar hal itu, sontak saja Bu Dewi dan bos Tenjakuke pun saling menyalahkan satu sama lain. Tidak lama kemudian, Masa pun datang ke sana. Dan di sini Masa memaksa mereka semua untuk bekerja sama mencari keberadaan Tatsu yang sedang minggat dari rumah. Sementara itu di malam harinya, Tatsu yang ingin beristirahat di mobilnya Torajiro, ia pun dikejutkan dengan Torajiro yang ternyata ada di sana. Alhasil Tatsu pun kembali diusir, dan bingung harus beristirahat di mana. Kemudian di keesokan harinya, bos Tenjakuke dan Bu Dewi mulai bergerak mencari keberadaan Tatsu. Mereka pun memasang poster Tatsu di beberapa titik di tengah kota. Dan kemudian polisi Dudung dan Maman yang melihat poster itu, mereka pun menganggap kalau poster itu tidak seperti poster orang hilang, melainkan seperti poster buronan. Di malam harinya, Miku yang masih galau karena Tatsu belum juga pulang ke rumah, ia pun melihat bangku lucu yang dibuat Tatsu sebelumnya. Dan saat Miku melihat gambar bunga mawar pada bangku itu, ia pun langsung flashback saat Tatsu menyatakan cinta kepadanya. Kemudian kita akan diceritakan, awal kisah pertemuan antara Miku dan juga Tatsu. Yang dimana 10 tahun yang lalu, Miku dinyatakan positif hamil oleh teman kuliahnya, yang tidak ingin bertanggung jawab. Namun meskipun begitu, Miku tetap ingin membesarkan anak yang ada di kandungannya tersebut. Hingga pada akhirnya anaknya itu pun lahir, dan dia diberi nama Himawari. Sebagai single mother, Miku pun mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe, yang dimana secara kebetulan, kafe itu adalah tempat langganan Tatsu dan juga Masa. Dan kemudian dari hari ke hari, Tatsu pun selalu datang dan memesan makanan di kafe itu, dan selalu memanggil Miku untuk mencatat pesanannya. Hingga pada akhirnya Miku pun bertanya-tanya, mengapa Tatsu selalu memanggil dirinya, padahal ada banyak pelayan yang lain. Lantas temannya pun menjawab, kalau mungkin saja Tatsu naksir dengan Miku. Dan tidak berselang lama, Miku pun kembali dipanggil oleh Tatsu, untuk mencatat pesanannya. Dan karena Tatsu adalah pelanggan setia di kafe itu, Miku pun berinisiatif untuk memberikan kupon diskon kepada Tatsu. Kemudian saat Miku mengantarkan pesanan Tatsu, tiba-tiba saja Tatsu mengatakan, bahwa dirinya tidak keberatan kalau Miku sudah mempunyai seorang anak. Setelah mendengar itu, sontak saja Miku pun sangat terkejut. Dan di keesokan harinya, Tatsu kembali ke kafe itu dan seperti biasa ia memanggil Miku. Yang dimana kali ini Tatsu tiba-tiba saja membicarakan tentang pernikahan kepada Miku. Lantas Miku yang mendengar hal itu, kali ini ia merasa tersinggung oleh Tatsu, karena dengan mudahnya Tatsu membicarakan tentang pernikahan kepada dirinya. Kemudian saat Miku ingin pingsan di suatu tempat, tiba-tiba saja Tatsu datang untuk menolong. Di sini Tatsu juga memberikan minuman kaleng, agar kondisi Miku bisa segar kembali. Dan pada momen ini, Miku pun memberanikan diri untuk berbicara terus terang kepada seorang Tatsu. Kemudian Shin langsung berpindah, yang dimana setelah beberapa hari, Tatsu tak pernah datang ke kafe tempat Miku bekerja. Dan tidak lama kemudian, ternyata Tatsu sudah ada di depan kafe itu. Yang dimana ternyata saat itu Tatsu yang terlihat sudah ada luka lebam di tubuhnya, ia pun memberikan setangkai bunga mawar, dan menyatakan cintanya kepada Miku. Dan kemudian setelah flashback pada kejadian itu, Miku pun menjadi yakin, kalau Tatsu tidak akan meninggalkan dirinya. Lantas ia pun langsung mengirim pesan kepada Tatsu, kalau dirinya menjadi teringat akan masa lalu mereka, saat melihat gambar bunga mawar yang Tatsu gambar di bangku. Dan Miku juga menulis pesan kepada Tatsu, agar Tatsu segera bertanggung jawab. Kemudian Tatsu yang membaca pesan itu, ia pun terlihat sudah mengerti, apa yang harus ia lakukan. Kemudian di keesokan harinya, Bu Dewi dan juga bos Tenjakuke beserta Bu Ratna, mereka semua pun berkumpul untuk membahas seorang Tatsu yang sedang pergi dari rumah. Dan tidak berselang lama,
Masa pun datang ke sana dan mengabarkan, kalau ternyata Tatsu telah tertabrak mobil dan menghilang di tempat kejadian. Mendengar hal itu, sontak saja mereka semua pun terkejut, dan memutuskan untuk segera pergi mencari keberadaan Tatsu. Kemudian saat Masa ingin pergi, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Yukari. Dan di sini Yukari memberitahukan, kalau Tatsu belakangan ini sering memposting foto di Instagramnya tentang kegiatannya. Lantas Masa pun langsung menanyakan kepada Torajiro, tentang maksud dari kegiatan Tatsu tersebut. Dan sebagai seorang legenda Yakuza, Torajiro pun menduga, kalau maksud dari kegiatan Tatsu belakangan ini adalah, karena Tatsu ingin mengadakan upacara minum. Dan Torajiro menduga, Tatsu akan melakukan acara minum di markas besar kelompok Yamonomori, yang dimana itu berarti Tatsu akan menjadi Yakuza kembali. Di sisi lain, terlihat Tatsu sedang meminta maaf kepada orang tua Miku, karena selama ini Tatsu selalu membuat kegaduhan. Sementara itu di lain tempat, terlihat Miku sedang bersiap untuk mempresentasikan desain gambarnya. Dan di sini atasannya memperingati Miku, untuk tidak mengacau pada saat presentasi. Namun saat presentasi itu dimulai, Miku malah menceritakan, kalau suaminya itu adalah seorang mantan Yakuza. Namun meskipun seorang mantan Yakuza, suaminya tetap berusaha keras untuk menjadi bapak rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Setelah mendengar itu, atasannya pun sangat marah kepada Miku. Namun Miku tidak peduli, karena mulai sekarang dirinya tidak malu mempunyai suami seorang mantan Yakuza. Dan setelah mengungkapkan itu semua, Miku pun menjadi merasa lega, dan ia pun langsung bergegas pergi dari sana, karena ia berpikir, tidak akan ada yang ingin mendengar presentasinya. Namun ternyata salah satu tamu di acara presentasi itu tiba-tiba saja menghentikan Miku yang ingin pergi, karena ia hanya ingin melihat presentasi dari Miku, dan tidak peduli dengan latar belakang kehidupan Miku. Setelah Miku pulang dari kantornya, Miku pun kembali disambut oleh seorang Tatsu. Dan di sini Tatsu ingin membicarakan sesuatu yang penting, untuk hubungan mereka ke depannya. Kemudian scene langsung berpindah, yang dimana Masa memberitahukan mereka semua, kalau Tatsu akan melakukan upacara minum dengan kelompok Yamonomori, yang dimana itu artinya Tatsu akan kembali menjadi seorang Yakuza. Setelah mendengar hal itu, lantas Bu Dewi pun menyuruh kelompok Tenjakukai untuk mengalahkan kelompok Yamonomori. Namun tentu saja hal itu sangat mustahil, mengingat kelompok Yamonomori sangatlah kuat dan mempunyai banyak pasukan. Dan kemudian Bu Ratna pun menyuruh Bu Dewi untuk tidak ikut campur, karena masalah ini sudah di ranah Yakuza. Namun meskipun begitu, Masa ingin tetap maju sendirian, walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri, karena Tatsu adalah orang yang paling berjasa di hidupnya, dan Masa tidak ingin Tatsu masuk kembali ke dunia Yakuza. Namun saat Masa ingin pergi, ia pun dihentikan oleh bos Tenjakukai. Di sini bos Tenjakukai mengungkapkan, kalau dirinya sudah menganggap Tatsu seperti anaknya sendiri, maka dari itu ia pun akan ikut maju menemani seorang Masa. Dan begitu pula dengan Bu Ratna dan juga ibu-ibu PKK, yang tidak ingin Tatsu kembali menjadi seorang Yakuza, mereka semua pun akhirnya bersatu untuk menggagalkan upacara minum yang akan Tatsu lakukan. Di keesokan harinya dengan penuh rasa percaya diri, mereka semua pun mendatangi tempat yang diduga, Tatsu akan melakukan upacara minum bersama kelompok Yamonomori. Dan kemudian saat mereka membuka pintu, mereka pun dikejutkan dengan Tatsu yang ternyata sedang menggelar upacara pernikahannya dengan Miku secara tertutup. Yang dimana itu artinya, mereka semua telah salah paham kembali dengan seorang Tatsu. Dan kemudian karena tidak ingin malu, mereka semua pun berpura-pura memberikan surprise kepada Tatsu, dan ikut dalam upacara pernikahan tersebut. Hingga pada akhirnya acara pernikahan itu pun berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan apapun. Kemudian Masa yang masih penasaran, ia pun menanyakan kepada Tatsu, mengapa Tatsu tiba-tiba saja menggelar acara pernikahan. Lantas Tatsu pun menjawab, kalau ini semua adalah kemauan dari Miku, yang ingin dirinya bertanggung jawab. Namun Miku yang mendengar itu, sontak saja ia pun mengatakan, kalau sebenarnya pesan itu hanya untuk dirinya sendiri, dan bukan menyuruh Tatsu menggelar acara pernikahan. Dan kemudian saat para tamu sedang menyantap hidangan di acara itu, Miku pun ingin flashback sedikit, tentang masa lalunya bersama Tatsu. Yang dimana saat Miku bekerja di kafe, sebenarnya Miku merasa sangat senang, karena Tatsu selalu memanggil dirinya. Namun kenyataannya adalah, saat itu tidak ada pelayan lain selain Miku, yang ingin dipanggil oleh Tatsu yang saat itu merupakan seorang Yakuza. Dan saat Tatsu membicarakan soal anak dan juga pernikahan, ternyata saat itu,
Tatsu hanya ingin menanyakan soal hidangan yang disajikan saja, dan bukan soal anak maupun pernikahan. 結婚について話しようか。結婚や。人の心もてあそばないでください。兄貴が言ってる結婚を Dan setelah itu dengan nada yang serius, Miku pun menanyakan, mengapa Tatsu memilih dirinya. Mendengar pertanyaan itu, lantas Tatsu pun langsung flashback ke masa lalunya, yang mana di saat Tatsu menolong Miku yang hendak pingsan, saat itu Miku menceritakan tentang kehidupan pribadinya, yang sudah mempunyai anak dari pria yang tidak ingin bertanggung jawab. Namun meskipun begitu, Miku akan tetap membesarkan anaknya itu, walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Tatsu pun menjadi tersentuh dengan kerja keras dari seorang Miku. Hingga pada akhirnya Tatsu yang saat itu masih merupakan seorang Yakuza, ia pun mengatakan kepada bos Tenjakukei, kalau malam ini Tatsu berhasil membantai musuh Tenjakukei, Tatsu meminta izin untuk keluar dari Yakuza, karena Tatsu sudah menemukan orang yang harus ia lindungi. Mendengar hal itu bos Tenjakukei pun setuju, dan di saat itu juga Tatsu pun membantai beberapa kelompok Yakuza yang berselisih dengan Tenjakukei, dan setelah musuhnya berhasil dikalahkan, Tatsu pun pergi ke tempat Miku bekerja, dan menyatakan cintanya kepada Miku, kalau dirinya sudah membulatkan tekad untuk berkeluarga dengan Miku. 俺に守らせてくれへんか。私のどこが良かったの？全部やな。 Setelah itu ibunya Miku menuangkan minuman kepada Tatsu, dan ia pun melakukan permohonan kepada Tatsu, agar Tatsu selalu menjaga Miku dan juga Himawari. Lantas Tatsu pun langsung meminum minuman itu, dan berjanji, akan selalu menjaga Miku dan juga Himawari apapun yang terjadi. Yoroshiku ne. Kemudian di keesokan harinya, keluarga itu pun berkumpul untuk makan bersama. Namun di sini ayahnya Miku ingin Tatsu beristirahat, dan biarkan saja dirinya dan Miku yang memasak makanan. Dan alhasil, terjadilah kekacauan di sana. Hingga pada akhirnya ibunya Miku pun marah, dan ialah yang kali ini akan memasak makanan. Dan setelah masakan telah matang mereka semua pun makan bersama, layaknya keluarga yang bahagia.